Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Microsoft Excel, kita juga bisa mengolah data deskriptif dengan menggunakan alat bantu SPSS. SPSS ada banyak versi. Saat ini kita bisa menggunakan SPSS dengan tipe 25. Tapi boleh juga menggunakan tipe yang sebelumnya, misalnya SPSS 23 atau bahkan SPSS 16, karena pada dasarnya nanti masih bisa mengoperasikan fitur-fitur yang hampir sama. Nah, bagaimana caranya? Cukup mudah. Apabila kita misalnya akan menyajikan atau menghitung data untuk dicari suatu rata-ratanya atau nilai terendah, nilai tertinggi, kemudian standar deviasi, dan seterusnya, kita bisa cukup mudah menggunakan SPSS. Nah, misalnya data ini, data penambahan kasus harian infeksi corona di Indonesia ini akan kita olah dengan menggunakan SPSS. Maka cukup kita buka SPSS-nya, kita ketikkan SPSS di kolom pencarian, maka akan langsung ketemu aplikasinya dan kemudian kita klik. Nanti akan muncul seperti ini. Biasanya akan muncul dua jendela. Jadi jendela untuk kita menginput data dan jendela untuk mendapatkan outputnya. Nah, pertama ketika kita mau ke bagian yang input data ini, akan ada dua menu ya, dua menu, ada variable view dan ada data view. Nah, pertama kita sebelum menginput kita harus mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu di bagian variable view. Nah, kemudian namanya misalnya kita ketikkan dengan tambah, misalnya ini ya, tambah kasus, misalnya ini adalah variabel penambahan kasus. Dalam mengisi nama variabel ini yang perlu diperhatikan, tidak boleh ada spasi dalam memberi penamaan ini. Nah, jadi kita boleh menambahkan seperti ini atau menggunakan simbol misalnya x1. Nah, misalnya ini juga boleh ya. Jadi ini variabel x1 yang kemudian kita beri penamaan penambahan kasus COVID. Nah, misal begini di bagian label. Nah, kalau di label ini boleh ya, seperti biasa memberikan spasi dan sebagainya boleh. Tapi kalau di nama variabel tidak boleh ada spasi. Tipe biarkan numerik, kemudian width-nya 8. Nah, desimal ini bisa kita kontrol apakah mau 2 angka di belakang koma atau berapa. Nah, ini misalnya saya ingin tidak usah pakai desimal, maka saya pilih 0, artinya nanti bulat ya, tidak ada desimalnya. Nah, setelah saya mendefinisikan di variable view ini, kemudian saya pindah ke data view, maka saya punya suatu kolom yang bisa digunakan untuk mengentry atau menginput data tentang penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Apakah saya harus menginput secara manual? Jika datanya sudah tersedia di Microsoft Excel, tidak perlu, kita boleh atau bisa untuk mengcopy. Kita copy saja dari sini. Kemudian kita masukkan ke sini ya, kita paste di sini. Nah, maka kita sudah mendapatkan seluruh data terinput di SPSS. Nah, berikutnya adalah mengolahnya. Cara mengolahnya kita klik Analyze, terus kemudian kita pilih yang Descriptive Statistics, kemudian Frequencies. Nah, dari sini kita bisa tambahkan variabel yang akan kita proses, yaitu variabel penambahan kasus ini. Kita klik, kita masukkan ke variabel yang akan diproses, kemudian kita pilih Statistics. Nah, di sini sudah tersedia semua. Kita mau milih rata-rata atau mean, kita mau mencari mediannya, mau mencari modusnya, mau mencari jumlahnya,
atau mau mencari kuartilnya, mau mencari standar deviasi, kemudian minimum, maksimum, boleh kita centang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik continue, dan kemudian kita klik OK. Nah, maka akan langsung muncul di jendela output. Akan langsung muncul statistik sini. Rata-ratanya 278,57, medianya 282,5, dan seterusnya. Nah, jadi sangat mudah untuk menyajikan data atau mengolah data dengan menggunakan SPSS. Bisa dicoba sendiri dengan menggunakan SPSS yang sudah terinstall di laptop masing-masing. Demikian, terima kasih.